Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan kelapa sawit di Kota Pinang, Sumatera Utara, melakukan inovasi pembuatan biogas dari limbah kelapa sawit. Hasilnya pun dimanfaatkan sebagai pupuk pengganti sintetik untuk tanaman sawit. Seperti apa pemirsa? Berikut liputan selengkapnya dalam segmen Sekitar Kita. Adalah PT Nubika Jaya, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengelola kelapa sawit di Desa Sisumut, Kecamatan Kota Pinang, Labuhan Batu Selatan. Di antara kegiatan menghasilkan produk turunan kelapa sawit, perusahaan ini juga menekankan pada pelestarian lingkungan dalam mengelola operasi perkebunan dan manufakturnya, seperti pembuatan biogas dari gas metana limbah sawit dan pemanfaatan limbah cair sebagai pengganti pupuk sintetik. Langkah ini merupakan salah satu tindakan untuk efisiensi energi dan penanggulangan efek pemanasan global yang dihasilkan dari kelapa sawit. Ya, dulunya sesuai dengan program dari PBB, kemudian kita juga membangun plan biogas plant yang mana nanti gas metannya bisa kita fungsikan ke pabrik oleochemical untuk digunakan. Kemudian dapat mengurangi daripada dampak lingkungan, baik dalam pencemaran atau menurunkan pencemaran, terutamanya bau, emisi udara, itu juga berpengaruh, Pak. Inovasi biogas ya kita lakukan, kemudian kita juga ada membuat lain aplikasi ya, supaya lebih ramah lingkungan, sehingga pengolahan daripada limbah PKS itu tidak tercemar pada badan air sungai. Proses pembentukan biogas dari gas metana limbah sawit merupakan sebuah proses yang cukup panjang dari pengelolaan kelapa sawit. Mulai dari proses panen buah sawit di kebun, pemisahan sawit menjadi beberapa bagian yang digunakan untuk memproduksi minyak goreng, hingga ke proses pemanfaatan limbah sawit menjadi biogas. Biogas adalah campuran gas yang dihasilkan dari proses degradasi zat-zat organik yang terkandung di dalam air limbah hasil proses ekstraksi tandan kosong menjadi minyak kelapa sawit. Air limbah hasil pengelolaan di pabrik kelapa sawit pada umumnya diolah melalui cara pond treatment yang menyediakan beberapa kolam di mana limbah mengalami degradasi dalam kurun waktu tertentu di tiap-tiap kolam. Pada kolam anaerobik, degradasi komponen organik pada air limbah diikuti dengan produksi gas metana. Timbulnya gas metana ini terjadi karena kondisi lingkungan pada kolam mendukung bakteri penghasil gas metana bekerja secara optimum. Oh, ini dihasilkan dari limbah cair pabrik kelapa sawit yang dikenal dengan POME, yaitu palm oil meal effluents. Kemudian dipompakan dan disaring di vibrating screen, kemudian masuk ke dalam 4 tangki yang disebut digester tank. Dari sana nanti ada bakteri untuk memakan POME tadi, yang kemudian hasil dari bakteri anaerob ini adalah biogas yang terdiri dari gas-gas metana, CO2, dan sulfur. Pemanfaatan gas metana di kolam limbah, baik itu sebagai energi ataupun dibakar saja, dapat dimasukkan sebagai usaha untuk mengurangi efek gas rumah kaca. Pengurangan emisi terjadi ketika gas metana dibakar dan diubah menjadi karbon dioksida atau CO2. Gas CO2 termasuk gas rumah kaca, akan tetapi mempunyai daya rusak 1/21 lebih kecil dari CH4. Sehingga konversi CH4 ke CO2 merupakan pengurangan dampak emisi teknologi penangkapan gas metana dari kolam limbah sawit. Kemudian limbah cair yang dihasilkan dialirkan langsung ke kebun sebagai pupuk pengganti sintetik untuk tanaman sawit.
PT Nubika Jaya juga kerap mengadakan aksi sosial, seperti membantu biaya pembangunan sekolah, masjid, memberikan bantuan sembako, memberdayakan masyarakat, dan lainnya. Hal ini tentunya mendapat sambutan dan apresiasi yang tinggi dari masyarakat Desa Sisumut. Diharapkan ke depannya, perusahaan ini terus bersinergi dengan masyarakat desa sebagai upaya mempererat jalinan antara warga dan perusahaan. PT Nubika Jaya ini ya sudah memberikan banyak manfaat ya kepada kita masyarakat Desa Sisumut ini. Jadi banyak dari masyarakat kita yang sudah banyak terbantu lah dengan adanya PT Nubika Jaya ini. Jadi kami juga sangat senang ya dengan adanya PT Nubika Jaya ini. Di kondisi saat ini di Labusel kan memiliki pabrik yang cukup banyak. Jadi kita harapkan semua dapat mengurangi pencemaran dengan mengadopsi teknologi terbarukan seperti biogas plant dan aplikasi, sehingga kita sama-sama bisa menjaga pencemaran lingkungan dan bisa menjaga selain pencemaran lingkungan juga menjaga kelestarian daripada lingkungan, sehingga semua masyarakat sekitar kita bisa hidup dengan tentram, nyaman, dan bersinergi dengan operasional yang kita lakukan. Dengan adanya optimasi pemanfaatan biogas dari limbah sawit, industri sawit Indonesia dapat meningkatkan kontribusinya, meningkatkan porsi bioenergi dalam target bauran energi terbarukan tahun 2030, yaitu 23%. Oleh karenanya, kajian lebih lanjut diperlukan, terutama peninjauan terhadap pilar-pilar keberlanjutan yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hal ini bertujuan agar pemanfaatan biogas sawit dapat digunakan secara terus-menerus dan tidak berhenti di tengah jalan.